like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena. Jadi salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang itu adalah makan berlebihan. Ya. Jadi jangan makan mulai sekarang, jangan makan untuk selera, jangan makan untuk rasa, tapi makan untuk kebutuhan. Itu sebabnya dalam Islam dibagi 3 tuh, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana pola-polanya, ya, supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki ini semua. Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi Ibu sekalian, tadi saya katakan ada komunikasi, ya, ada komunikasi, maaf, antara otak dan perut. Pengendalinya siapa dia? Jadi mereka mengatakan, Anda you have 3 brains, dia bilang, Anda punya 3 otak. Otak yang pertama di sini, otak kedua di sini, tapi otak yang ketiga di sini. Yang tadi mungkin saya membahasakan kalau orang-orang ilmuwan barat itu mengatakan heart, jantung. Kalau kita kan jantung. Tapi sebenarnya kalau bahasa kita lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa agama namanya kolbu. Kolbu itu pengendalinya. Ketika Anda lihat makanan, lihat. Ketika Anda ngelihat makanan, pikirkan baik-baik makanan tadi. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan? Kalau saya makan ini bikin sehat atau tidak? Kalau ini sudah bekerja dengan baik, akhirnya akan memerintahkan ini apa? Untuk tidak terlalu selera. Karena mata kita ini kunci semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi postingan saya tadi pagi Instagram tadi, kenapa zaman sekarang banyak penyakit degeneratif? Ya orang nggak bisa lagi menahan selera. Gitu loh. Padahal apa? Padahal sederhana. Kalau mampu menahan selera tadi bukan karena apa? Bukan karena rasa, tapi karena kita makan karena butuh, itu oke. Ya seperti itu. Nah sehingga apa? Kata kunci pertama apa? Asup badan kita dengan probiotik. Yang pertama. Karena apa? Mereka berkomunikasi tuh. Semakin bagus isi perut ini dengan bakteri yang baik, maka akan semakin bagus isi ininya. Kepalanya. Jadi kalau mungkin makanan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik. Sifat yang baik. Nah, apa bakteri yang paling baik yang ada pada atau di Indonesia mungkin atau di sini juga sama. Bapak Ibu tahu makanan apa yang diklaim sebagai makanan paling sehat di dunia? Pendengar gak? Makanan Korea, kimchi. Betul kan? Kimchi itu Bapak sekalian diakuin ya oleh dunia sebagai salah satu makanan paling sehat. Kenapa? Karena kimchi itu isinya apa? Tahu gak kimchi itu isinya apa? Bakteri isinya. Kimchi itu kan bakteri. Ya. Jadi isi dari kimchi itu adalah bakteri. Bentar. Nah, kita nggak makan itu. Kita nggak makan itu. Tapi kita makan yang lain di Indonesia. Atau mungkin di sini juga bisa. Itu sebabnya Nabi SAW pernah jelaskan sebuah hadis. Kata Nabi apa? Sebaik-baik lauk adalah, ada pendengar nggak situ? Cuka. Cuka itu isinya apa? Bakteri. Kalau nggak punya itu, maka kita punya bakteri yang terbaik namanya tempe. Tapi jenis bakteri pada tempe ini, Bu sekalian, dia bukan, setahu saya, bukan jenis bakteri yang tahan panas. Maka sebenarnya makan tempe itu nggak cocok kalau digoreng. Kalau mau dapatkan manfaat optimal dari tempe, maka jangan digoreng. Caranya gimana? Makan begini aja. Emang enak. Oh, saya cobain ya. Dibacem oke lah. Nggak ada ya. Ada itu nggak mangkok atau sendok? Gelas boleh deh. Nih saya ajarin caranya makan tempe. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri.
Oh ya boleh. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Bakteri itu dia butuh makanan. Makanan bakteri apa? Namanya prebiotik. Makanan bakteri namanya prebiotik. Prebiotik kita dapatkan dari mana? Salah satu sumber prebiotik paling baik ya madu. Jadi makan tempe itu ya pakai madu kayak begini. Mau mulai nyobain? Wois, mantap Bu, Pak. Apa yang terjadi Bu sekalian, kalau seandainya kita makan tempe seperti ini dikasih madu, Anda akan terasup dengan probiotik yang pertama. Yang kedua terasup dengan prebiotik. Apa yang tadi berikutnya, tubuh akan, jadi mood kita akan benar. Salah satunya. Yang kedua apa? 70% imunitas kita. Kau boleh sekarang lagi musim-musim corona kayak begini. Banyaknya dia probiotik dan prebiotiknya. Karena virus juga nggak ada obatnya. 70%, 80% imunitas kita itu letaknya di pencernaan. Artinya apa? Ini bisa jadi solusinya untuk menguatkan imunitas. Dengan cara apa? Makan makanan yang tinggi prebiotik atau probiotiknya. Kan gitu. Saya pengen Pak Konjen nyobain sih, kalau berkenan. Boleh nggak Pak? Silakan Pak, Pak Konjen, Pak Heru, silakan. Ini saya buat dengan cinta Pak. Jadi rasanya Pak insya Allah enak Pak, insya Allah. Wah, sehat ini. Nggak ngerjain loh. Iya, iya. Boleh nyobain, insya Allah. Bismillah. Wah, wah nambah. Mau lagi? Enak ya Pak ya? Masya Allah. Enak ya Bu? Ya, alhamdulillah. Enak ya Pak ya? Enak. Nggak terpaksa mukanya kan? Tapi lebih enak pakai apa namanya, dibikin bacem. Oh ya boleh. Nanti saya bikinkan yang lain. Enak Pak? Ibu mau coba Bu, maaf. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami Bu. Ya. Enak Bu? Alhamdulillah. Iya, tadi saya bilang kan, karena masak itu kan pakai hati. Gitu ya. Nah, atau juga Bu sekalian, yang Ibu Bapak mungkin pernah lihat ya. Saya pernah bikin postingannya itu. Ini kan probiotik. Tempe ini kan probiotik. Anda juga bisa berikan dia sumber prebiotik yang lain, yaitu kurma. Ya, kalau bahasa saya mah sandwich kurma ya. Iya. Mau nyobain? Ada yang mau nyobain? Mana Ustadz? Ustadz Khalidin mana? Kabur dia. Pak Aulia aja deh, Pak Aulia. Enak loh ini. Udah nyobain Bu? Oh udah enak. Atau fotografer kita mau makan? Ustadz aja ya. Ustadz, mohon makan ini Ustadz. Resep. Habis makan komen. Enak. Gak terpaksa kan? Enak karena diminta sama Ustaz. Ya tidak apa-apa lah. Kita jujur ya. Jujur. Ini yang pertama kali. Betul. Tidak apa-apa Ustaz. Atau lebih gampang lagi buat sekalian, ini tempe Anda blender sama madu atau kurma tadi. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat buat pencernaan kita. Ya, kapan Anda bisa kasihkan? Terutama pagi hari atau menjelang tidur. Jadi tidur itu jujur aja, kalau saya sering tanya kapan waktu makan terbaik. Jadi makan terbaik itu kalau bisa sebelum matahari tenggelam jangan makan lagi. Sesudah matahari tenggelam jangan banyak makan. Kalau nggak terpaksa. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena